a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. Shalom, jemaat Tuhan GBLion dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika kami ada hari ini semuanya karena kesempatan baik yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami datang Tuhan membawa setiap hidup kami pribadi lepas pribadi ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan pujian dan syukur-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita katakan hidupku Tuhan. Hidupku adalah
karena anugerah, Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami semangat baru, sukacita baru melalui podcast Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan hari-hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tujuan kami datang kehadiran-Mu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup, terlebih lagi dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sucikan hati kami, Engkau sucikan pikiran kami Tuhan. Ampuni kami kan setiap salah dan dosa kami. Biarlah ibadah ini kami serahkan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Yesus Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di hati kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup. Haleluya. Mari kita yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu.
Saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada hari-hari ini, mari kita mau tetap selalu mengucapkan, menyatakan, dan mempraktekkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ketua dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh kita menaikkan pujian dari awal, biarlah ini pujian menjadi sukacita kita di hadapan Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bahwa Tuhan adalah pemelihara setiap kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa biarlah kita tetap kuat dalam iman dan pengharapan kita terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, di hari yang indah ini kita mau sama siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk sama-sama dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang kau taat dan setia.
Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selanjutnya kepada hambanya yang melayani kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh beribadah secara online. Biarlah kiranya semua jemaat yang berada di rumah dipersiapkan hati mereka, jadikan hati mereka sebagai ladang yang subur untuk taburan benih firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menabur benih firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba Tuhan, sehingga setiap benih yang ditaburkan sungguh jatuh ke hati atau ke tanah yang subur Tuhan dan berakar dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada ibadah pagi hari ini, ibadah secara online, karena kita masih tetap belum melakukan ibadah secara onsite karena masih ada larangan. Tetapi mudah-mudahan pada bulan mendatang kita sudah berangsur-angsur untuk memulai ibadah secara atau ibadah di gereja secara onsite, ya. Baiklah, judul renungan pagi hari ini tentang berkat Tuhan. Bicara mengenai berkat Tuhan, pasti kita semua senang. Kita baca di dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-6, cukup satu ayat saja. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi kekerasan menutupi mulut orang fasik. Kalau kita berbicara mengenai berkat, sebetulnya berkat itu ada banyak, ada beberapa kriteria mengenai berkat daripada Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagi orang yang jahat, juga bagi orang yang baik. Tuhan juga menurunkan berkat bagi orang yang benar, bahkan menurunkan berkat bagi orang yang tidak benar. Seperti contoh misalnya, Tuhan mencurahkan hujan. Pasti itu bukan hanya bagi orang benar, tapi bukan juga bagi orang yang tidak benar. Tuhan memberikan sinar matahari bukan hanya kepada orang baik, tetapi juga kepada orang yang jahat. Tetapi hari ini kita bicara mengenai bahwa kepala orang benar atau orang benar, ya, di atas kepala orang benar ada berkat. Berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya juga bisa dikatakan kepala orang benar dimahkotai berkat. Nah, kita bicara mengenai mahkota berkat. Mahkota berkat ini hanya berlaku kepada orang-orang yang benar. Dan mahkota berkat itu hanya dikenakan kepada atau terhadap kepala-kepala orang yang benar. Apa arti orang benar? Orang benar pasti orang baik. Tapi orang baik belum tentu melakukan kebenaran.
Orang baik belum tentu benar. Kok bisa begitu? Karena banyak orang melakukan kebaikan, tapi dia belum tentu melakukan kebenaran. Tapi orang yang benar, dia melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan, dan dia pasti juga melakukan kebaikan. Karena kita belajar di dalam Alkitab bahwa Abraham dianggap melakukan kebenaran, dianggap benar oleh Allah karena dia selalu melakukan hal yang benar, hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Yaitu Kejadian 15 ayat 6 kalau kita boleh baca. Dan Tuhan juga memuji Daniel. Daniel dipuji Tuhan menjadi orang atau melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Jadi orang benar itu adalah hidupnya melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran, dan hidup oleh iman tentunya. Makanya orang yang benar itu dalam hidupnya tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran apapun, karena orang itu hidup dalam berpengharapan penuh kepada Tuhan, hidup berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, dia percaya bahwa semua itu seizin dan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kita pencobaan melebihi dari kemampuan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami mengalami pencobaan-pencobaan, Tuhan juga tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan ada di samping kita. Kok yang Tuhan izinkan untuk diletakkan di beban kita, juga sebelahnya adalah Tuhan. Jadi kita tidak pernah sendirian di dalam hidup ini. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang berpegang teguh kepada atau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang selalu berharap dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Hidupnya selalu oleh iman dan tidak pernah ragu dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Oleh karena itu kita hari ini belajar. Kita tidak menjadi orang baik saja, tetapi kita mau menjadi orang benar dan orang baik. Nah, teman-teman saya yang di orang-orang yang saudara saya atau teman saya yang di Buddha, mereka itu berusaha berbuat baik. Di antara salah satunya yang paling mereka sering lakukan adalah salah satu berbuat baik itu adalah memberikan kehidupan. Bukan mengambil kehidupan, tetapi memberikan kehidupan. Contohnya mereka kadang-kadang pada hari Minggu mereka sudah mulai ada di wihara. Mereka beli dulu sebelum mereka masuk ke wihara, mereka beli burung-burung pipit yang dijual oleh abang-abang. Kemudian burung itu mereka tidak bawa pulang untuk mereka pelihara, untuk mainan, tetapi mereka lepaskan. Itulah yang dinamakan memberikan kehidupan. Mereka beli ayam di pasar atau beli ikan yang hidup, kemudian mereka lepaskan di got gitu. Mereka tidak potong. Itu artinya mereka ingin hidup, mereka juga harus memberikan hidup. Apakah mereka melakukan kebenaran? Relatif, dan yang jelas mereka berbuat baik. Tentu mereka menolong abang-abang, berikan burung pipit, mereka terbangkan, dirembaya, dilepaskan, kemudian mereka pergi ke pasar, mereka beli ikan, beli ayam yang masih hidup, mereka lepaskan. Mereka memang berbuat baik. Mereka memberikan hidup, dia tidak potong itu ayam, tidak potong itu ikan. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan selalu dimahkotai di atas kepala orang benar. Artinya apa? Kepala orang benar dimahkotai berkat Tuhan. Tidak semua orang akan dimahkotai oleh berkat Tuhan. Tuhan di sana memang mencurahkan berkat secara umum kepada semua orang yang ada di dunia ini. Berikan berkat atau mencurahkan hujan, memberikan sinar matahari baik kepada orang jahat maupun orang baik. Baik kepada orang yang benar ataupun tidak benar. Mereka sama-sama mengalami hujan, menikmati sinar matahari, tetapi belum tentu mereka dimahkotai oleh berkat Tuhan.
Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa dikatakan berkat ada di atas kepala? Kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama, selalu berkat itu memang turun dari kepala sampai ke janggut dan jubahnya turun. Kalau kita baca di Mazmur 133:2, seperti minyak yang baik di atas kepala mereka meleleh ke janggut, yang meleleh ke meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi memang berkat-berkat Tuhan itu tercurah di atas kepala, turun ke janggut dan ke jubahnya turun. Jadi kalau kita melihat kenapa di atas kepala, bukan dikatakan berkat ada di tangan orang benar, tetapi selalu kalau kita baca berkat di atas kepala orang benar. Karena kepala itu kita tahu, berbicara mengenai kepala, apa sih di atas kepala? Apakah ada yang di dalam kepala kita? Kepala kita itu ada pikiran. Pikir anak di kepala kita itu ada otak yang berpikir. Nah, untuk meraih berkat Tuhan itu kita harus perbaharui pikiran kita. Paradigma daripada pikiran kita harus diperbaharui. Untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus memperbaharui akal budi dan pikiran kita. Makanya kepala itu kalau benar, pikiran kita benar, berkat Tuhan tercurah. Gak mungkin orang yang berpikirannya jahat, yang punya niat busuk, ya, berkat-berkat Tuhan atau kepalanya akan dimahkotai oleh berkat Tuhan. Gak mungkin itu. Tapi bisa juga mereka mengalami berkat Tuhan, tetapi mereka tidak akan mengenakan mahkota dari berkat Tuhan. Tapi adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya beriman, hidupnya melakukan kebenaran Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran, ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang layak untuk dikenakan mahkota berkat daripada Tuhan. Kenapa? Pikiran mereka sudah diperbarui, mereka hidup oleh iman, mereka berpengharapan kepada Tuhan, mereka melakukan dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Mereka hidup tidak lagi mereka, tetapi mereka hidup semua menurut keinginan dan kehendak Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus kata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Di atas kepala kita adalah Kristus. Di atas kepala kita adalah sang berkat itu sendiri, yaitu Kristus. Karena dia adalah kepala gereja, dia adalah kepala, dia adalah pemimpin. Maka cara kalau berbicara kepala itu adalah pimpinan. Tapi salah kita pikir bahwa setiap orang punya kepala menjadi pemimpin itu adalah orang harus berpikiran baik, orang yang pandai, orang yang penuh hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui pikirannya, orang yang berpikir positif, orang yang tidak selalu berpikir negatif, orang yang tidak culas, orang yang selalu bijak. Itu adalah bicara mengenai apa yang ada di dalam kepala. Makanya kepala ini harus dipelihara. Kepala itu adalah sebuah kehormatan. Makanya istri-istri harus menghormati kepala keluarga. Karena harus menempatkan rasa hormat yang tinggi kepada sang suami. Dia harus menjadi mahkota daripada suami, menjadi crown. Sehingga kalau semakin istri menjadi mahkota daripada suami, dia akan semakin dihargai. Dan laki-laki atau suami akan penuh kehormatan. Jadi kepala itu penting. Di atas kepala adalah lebih tinggi, yaitu Kristus itu sendiri. Makanya di atas kepala orang benar ada berkat. Kepala orang benar dimahkotai oleh berkat. Nah, kalau bicara mengenai berkat ini, aduh senang banget ya. Semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi tidak semua orang Kristen atau orang percaya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ada syarat-syaratnya. Orang benar itu
bukan hanya sekedar datang ke gereja. Orang benar itu bukan hanya menjadi Kristen, tapi orang benar itu harus hidup oleh iman. Orang benar itu harus berpegang teguh kepada kebenaran. Orang benar itu selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan dia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia berdoa, kalau doanya belum dikabulkan, dia tidak harus berhenti untuk berdoa. Bukan Tuhan tidak mengabulkan doanya, barangkali Tuhan belum menjawab doanya, belum tepat pada waktu itu. Seperti kita, seorang anak meminta sesuatu kepada kita, tidak setiap anak minta sesuatu kepada kita, kita pasti kabulkan permintaannya. Tentu setiap permintaan daripada anak yang sesuai dengan kebutuhannya pasti dikabulkan. Tetapi sesuatu yang tidak atau belum sesuai dengan waktunya, pasti seorang ayah atau orang tua tidak mengabulkannya. Contoh, kalau anak kita baru umur di bawah 12 tahun atau 11 tahun, dia sudah minta beli motor, nggak mungkin kita begitu sayang kepada dia kita mengabulkan permintaannya, karena dia belum punya SIM, dia belum punya surat izin untuk mengemudi, dan dia belum layak dan belum pantas untuk naik motor di jalan raya, karena itu berbahaya. Tetapi pada umurnya sudah menginjak dewasa, setelah 17 tahun ya, dia sudah punya surat izin mengemudi, SIM dan sebagainya, dia nggak minta, mungkin disediakan orang tua. Nah, Tuhan kita, Bapa kita di surga jauh lebih daripada itu. Jadi walaupun segala sesuatu yang kita minta, kita doakan belum terkabulkan, kita tidak boleh berhenti berharap. Kalau kita ingin dimahkotai oleh berkat Tuhan di dalam hidup ini, kita tidak boleh bersungut-sungut segala sesuatu yang belum kita terima daripada Tuhan apa yang kita minta. Karena kalau begitu tidak akan kita dimahkotai oleh berkat Tuhan. Artinya kita harus apa? Betul-betul sabar dalam menanti pertolongan Tuhan, menanti apa doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Itu artinya kita tetap berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berpegang penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita begitu setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Jadi orang Kristen tidak cukup ke gereja, tidak hanya cukup untuk ibadah hari Minggu saja, tetapi mereka harus berusaha untuk setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Dengan melakukan perintah Tuhan, mereka belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, wah, luar biasa. Makanya saya ajarkan kepada semua jemaat, saya katakan kepada anak-anak, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, apapun segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu lakukan di dunia ini, kamu bukan kerjakan untuk seseorang atau untuk bos atau untuk atasan, tetapi semuanya kamu lakukan untuk Tuhan. Amin. Kalau segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan, berarti kita nggak boleh cemberut, kita tidak boleh menggerutu. Kita bisa bayangkan kalau kita melakukan segala sesuatu kita cemberut dan menggerutu. Kalau kita melakukan segala sesuatu kepada orang dunia, mungkin di saat orang bosnya nggak ada, kita menggerutu, kita malas-malas nggak ada. Tapi Tuhan selalu melihat, Tuhan tahu. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati atasan kita, kita tidak untuk melakukan menyenangkan hati atasan kita, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan dulu. Kita lakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Seburuk apapun kerjaan, serendah apapun kita lakukan. Saya kalau jalan pagi, saya di Ancol, saya jalan pagi keliling, saya lihat ada, maksudnya tuh Ancol itu fasilitasnya begitu bagus, tempat jalan-jalannya ya, sampai menjurus ke laut segala macam. Saya lihat ada buangan bekas makanan ditaruh di pinggir, dan lama-lama jatuh ke laut. Terus ada botol aqua dimakan gitu, terus ada sampah gitu. Saya tuh
Bukan karena sok gimana, saya nggak tegal hati. Saya pungut itu, saya masuk ke tong sampah. Orang pikir itu bekas saya, padahal enggak. Saya balik lagi, saya ambil. Begitupun kalau saya jalan pagi di Kemayoran, saya lihat ada botol aqua berserakan di pinggir jalan, saya pungut. Saya taruhkan pada tong sampah atau saya kumpulkan di tempat di mana. Saya berpikir kalau satu saja yang melakukan ini, kalau ada orang banyak, semua orang melakukan seperti saya, pasti Jakarta ini jadi bersih. Dan kalau saya naik sepeda, saya pergi putar ke Danau Sunter, saya lihat itu pengerja-pengerja yang tukang sapu itu males duduk gitu, saya panggil, bu sini Pak sini. Ini tugas Bapak itu nyapu dari ini ke sampai kemana? Oh dari sini ke sana. Ini aduh Pak, tapi ini kok Ibu belum nyapu capek? Baru pagi aja udah capek, udah duduk. Saya bilang mulai begini deh, Bu, ini kan tempat, ini bersih. Kalau orang bersih pun Ibu enaknya lihatnya. Tempat danaunya ada tempat rekreasi yang dibangun oleh Pemprov DKI. Coba dijaga kebersihannya. Mereka pikir saya orang DKI. Saya bilang kalau nggak saya lapor ke kelurahan. Nanti kamu orang dipecat. Tapi begini deh. Saya besok minggu saya pengen lihat tempat ini bersih gitu. Ya. Kalau saya lihat bersih, hati saya senang, pasti saya akan kasih sesuatu. Saya lihat hari kedua, tapi belum bersih. Hari ketiga, minggu ketiga saya lihat lagi, udah mulai bersih. Pas hari Lebaran, saya boleh bagi duit sama mereka. Kasih duit, saya kasih Bu, ini duit buat Ibu, tapi jangan kayak kebersihan di sini. Oh, terima kasih Pak, memang ini kewajiban saya. Saya bilang kalau semua tempat dekat danau, pinggir danau semuanya bersih, setiap orang yang jogging di sini, pasti kalau bersih orang itu tergerak untuk memberi sesuatu. Percaya nggak Bu? Karena Ibu melakukan tugasnya dengan baik. Makanya saya percaya deh Bu, Ibu percaya kan punya agama, punya Allah gitu. Bersih itu adalah ibadah, sebuah ibadah. Makanya itu, ayo berbuatlah bersih. Kalau Ibu tidak hari ini tidak ke masjid atau tidak ke gereja, kalau Ibu berbuat bersih pun itu semua Ibu sudah melakukan satu ibadah. Kenapa saya katakan? Karena apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan, bukan kerjakan untuk Pemprov DKI. Pemprov DKI memang tidak kontrol setiap hari, kelurahan tidak kontrol setiap hari, tapi Tuhan melihat bersih atau kotor. Jadi kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, yang memberi upah siapa? Kalau kamu melakukan sesuatu kepada lurah, yang upah adalah lurah. Kalau kamu nggak bersih, lurahnya nggak bayar banyak. Atau mungkin kalau kamu kotor terus, nggak kerja dengan baik, kamu akan dipecat. Tapi kalau kamu bekerja sama Tuhan, walaupun dibayar kecil, kadang-kadang kamu akan mendapat berkat lebih banyak. Percaya nggak? Contoh seperti saya hari ini, Ibu nggak menyangka saya bisa memberi sesuatu kepada Ibu. Nggak ada orang yang suruh, tapi hati saya tergerak karena Ibu melakukan tugas saya berjalan kok bersih, senang. Pasti Ibu yang lakukan ini. Saya nggak lihat loh, mungkin orang lain, tapi saya tahu ini tanggung jawab Ibu. Ya Pak, saya yakin itu dia mulai tergerak untuk melakukan. Nah inilah dikatakan apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Kamu menyenangkan hati Tuhan. Bukan di saat di gereja kamu menyenangkan. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ada, kamu harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan melakukan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin hari ini Matius mendengar ya. Apakah Matius pernah pungut botol di pinggir jalan? Atau pungut segala sesuatu yang kotor di tempat yang ramai untuk ditaruhkan? Karena budaya bersih itu bagus. Saya suka belajar kepada orang Jepang bagaimana mereka menata kota Tokyo, kota-kota Hiroshima, kota-kota di sekitarnya bersih luar biasa. Karena mereka melakukan praktek 5S itu yang pernah kita ajarkan, yang pernah kita sama-sama belajar pada waktu kita lakukan seminar singkat di hari-hari Paskah. Kita akan ulangi lagi karena budaya bersih itu adalah sebuah ibadah. Kenapa? Tuhan suka yang bersih-bersih. Tuhan tuh suka lingkungan bersih. Jangankan Tuhan, semua kita suka bersih, tapi kita tidak melakukannya. Kita lebih cenderung mengotorinya. Kita tidak memelihara. Makanya saya marah betul kalau gereja itu kotor. Nggak ada orang yang membersihkan, saya marah gitu. Karena saya sendiri sebagai gembala rajin untuk membersihkan. Kadang-kadang WC saya bisa sikat gitu. Apakah rendah? Enggak. Kenapa saya melakukan?
Bukan saya melakukannya untuk siapa-siapa, saya melakukannya untuk Tuhan, karena ini rumah Tuhan. Kalau kalian melakukan segala sesuatu, bukan melakukannya untuk Pak Gembala. Ya, karena ini adalah gereja, rumah Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi orang benar. Karena di atas kepala orang benar akan dimahkotai berkat Tuhan. Amin. Amin. Jangan hanya mau berdoa minta berkat, tapi kelakuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari belum merefleksikan apa yang diajarkan pada pagi hari ini, belum merefleksikan kebenaran firman Tuhan, belum berpegang teguh pada kebenaran, belum berpengharapan penuh kepada Tuhan, belum berdoa, belum hidup di dalam iman, belum dengan setia dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Di Kolose 3 ayat 23 juga akan kerjakan segala sesuatu. Kamu kerjakan untuk Tuhan. Coba kita buka, coba benar nggak sih? Supaya saya rasa sih benar sih. Saya lupa ingat yang jelas sih di Kolose 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus perbuatlah. Kamu lakukan dengan segenap hatimu, all out gitu. Nggak ada rasa-rasa berat hati, terpaksa tuh. Tapi betul-betul dengan tulus, ikhlas, tidak ada yang suruh, tapi niat dari hati untuk melakukan. Nggak ada yang paksa saya untuk ambil itu botol, nggak ada orang lihat. Pagi-pagi nggak ada orang lihat, kalau perlu saya buang, nah, saya ambil, saya nggak perlu orang lihat. Tapi saya bersuruh dan berdoa, Tuhan, saya lakukan ini, saya lakukan untukmu ya Tuhan. Untuk membiasakan diri sebagai sebuah karakter untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan saya lihat orang buang-buang puing oleh hotel apa itu, saya jalan pagi itu, wah dia buang batu, buang apa di tumpuk taman yang begitu bagus disiapkan oleh Pemprov gitu, jadi kotor. Saya panggil itu, saya panggil masih di sini. Besok pagi saya tidak mau lihat ini batu-batu ini berserakan di sini. Saya besok mau lihat rapi. Karena saya berani ngomong gitu, Bapak dari Pemprov DKI di mana ya Pak? Pokoknya kamu lakukan, kalau nggak ada besok saya lapor. Ya Pak, siap, saya akan lapor kepada bos Pak supaya beres ini besok jadi bersih. Enak aja dibuang di pinggir gor gitu. Aduh, minta ampun deh. Padahal hotel loh. Saya jalan gitu. Kalau kita itu masa bodoh, nggak ada orang peduli. Dengan kita peduli, harapan saya orang sadar bahwa jaga lingkungan. Jakarta ini harus dijaga sebetulnya. Makanya belajar. Kalau kita mau dimahkotai oleh kebenaran firman Tuhan, kita belajar. Jangan kita sudah diberkati Tuhan, kita malas melakukan, kita buang seenaknya aja, nanti suruh orang lain yang bersih. Kita lakukan segala sesuatu biar orang lain yang kerjakan. Enggak, kita kerjakan sendiri. Saya kadang-kadang melatih diri untuk mengerjakan segala sesuatu dengan diri sendiri. Pada waktu lebaran, pulang, pembantu pulang, sehari pulang di rumah, kan baju banyak kan. Baju saya banyak sekali, karena satu hari saya harus ganti baju 2 kali, penuh banyak numpuk. Saya cuci sendiri. Bisa nggak saya bawa ke tempat cuci, tempat cuci baju, di laundry gitu. Dibilang Pak di laundry aja, enggak, saya mau cuci sendiri. Pada waktu cuci sendiri memang berat sekali, tapi saya lakukan karena saya mau tidak memanjakan diri, tapi untuk melakukan sesuatu. Saya lakukan dengan senang hati karena saya lakukan semuanya, saya lakukan untuk Tuhan. Apapun saya kerjakan untuk Tuhan. Saya makan untuk Tuhan, saya tidur untuk Tuhan, saya nyanyi untuk Tuhan, saya bersukacita untuk Tuhan, saya tamasi untuk semua saya lakukan untuk Tuhan. Toh impactnya kepada diri saya sendiri. Toh kita bekerja, kita kerjakan untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh tulus ikhlas. Dengan itu kita menjadi orang benar. Karena apa? Kita melakukan menyenangkan hati Tuhan, kita beriman, kita berpengharapan, berpegang teguh dan taat setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
kita menjadi orang benar, kita menjadi the righteous. Ya, menjadi orang benar itu, aduh, enak. Kalau kita sudah terbiasa, tetapi kalau menjadi orang benar kalau belum biasa, aduh, susahnya setengah mati. Maka orang tanya, menjadi orang benar gampang, nggak gampang, susah. Kalau kamu melatih diri dengan disiplin, menjadi orang benar tuh menjadi sebuah habit, ya kan? Kita berdoa sudah biasa, ya kan? Kita berpengharapan kepada Tuhan sudah biasa, kita hidup tidak perlu khawatir sudah biasa, kita menghadapi masalah dan pencobaan sudah biasa, karena tahu, karena bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Di Filipi 4 ayat 13. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati semua jemaat di rumah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang singkat. Kalau kurang sempurna untuk disampaikan, biar Roh Kudus yang menyempurnakannya, sehingga setiap benih firman Tuhan yang jatuh sungguh benar-benar tumbuh di setiap hati atau ladang hati daripada umat Tuhan, sehingga mereka benar-benar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni hamba ya Tuhan, kalau ada kata yang salah atau barangkali mencuri kemuliaan Tuhan, ampuni hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pagi hari ini ibadah yang menyenangkan ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mau sama-sama naikkan pujian kita, bagi Dia segala pujian. Mari kita arahkan hati kita untuk sebelum kita mengakhiri ibadah ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, Engkau melihat semua jemaat di rumah mengarahkan hati mereka, tangan mereka, membuka tangan mereka lebar-lebar, karena mereka sungguh percaya kepada Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat surgawi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik daripada umat-Mu dan kami semua yang ada di gereja. Pemeliharaan kasih yang sempurna yang daripada Tuhan, biarlah kiranya selalu menyertai kehidupan daripada umat Tuhan di masa pandemi ini. Mereka tetap menjaga protokol kesehatannya, Tuhan, dilindungi jauh dari virus corona Tuhan. Kami sungguh percaya kami selalu dalam perlindungan Tuhan kalau kami disiplin menjaga diri kami terhadap protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Biarlah kami semua disiplin Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan, kasih karunia, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian ibadah online pagi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Shalom.